Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan dimanapun berada. Pernahkah kalian menemui sebuah warung yang terlihat aneh dan mencurigakan? Dan saat kalian menoleh untuk kedua kalinya, warung tersebut sudah tidak ada. Malam ini ada sebuah cerita dari, sebut saja Mardi dan Sandi, di mana mereka berdua mengalami hal yang tidak akan pernah mereka lupakan. Simak cerita ini sampai akhir. Mardi ini adalah seorang yang punya pekerjaan mengirim buah-buahan. Biasanya kirim ke pasar dekat rumahnya, luar kecamatan atau luar kabupaten. Tapi kali ini dia akan mengirim buah ke luar kota yang bisa dibilang lumayan jauh. Memakan waktu kurang lebih 5-6 jam perjalanan. Mardi tidak sendiri, dia ditemani oleh sahabatnya, yaitu Sandi. Mereka berangkat sekitar pukul 7 pagi, dan nanti selepas mengirim buah, mereka juga berniat mampir ke rumah temannya yang ada di sekitar daerah kota sana. Gimana, Mar? Udah siap belum? Iya nih, San. Udah siap semua kok. Nanti kita jadi mampir ke rumah si Rudi juga kan? Iya, jadi dong. Udah lama juga nggak ketemu karena jarak yang jauh. Mumpung kita kirim ke kotanya, sekalian aja mampir. Oke deh, ayo berangkat. Perjalanan pun dimulai. Di sepanjang perjalanan, mereka penuh canda tawa di antara keduanya. Melewati jalan raya, juga hutan atau alas yang bisa dibilang lumayan panjang. Dan singkat cerita, setelah perjalanan panjang tadi, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Mereka pun bongkar dan turunkan buah-buahannya. Setelah bongkar dan menurunkan semua buah-buahan, mereka langsung OTW ke rumah temannya, yaitu si Rudi. Jarak untuk ke rumahnya si Rudi ini memang tidak terlalu jauh dari situ. Hanya sekitar setengah jam sudah sampai. Setelah muter-muter, akhirnya mereka berdua sampai di rumahnya Rudi. Waktu itu sekitar pukul 2 siang. Rudi yang sudah menunggu kedatangan Mardi dan Sandi pun tentu menyambut keduanya dengan perasaan senang. Gembira karena sudah lama tidak berjumpa dan berkumpul. Lama sekali aku menunggu. Udah lama ya nggak kumpul begini. Iya nih, Mardi tadi bilang kangen, hahaha. Mereka bertiga pun tertawa bersama. Rudi lalu mempersilahkan Mardi dan Sandi untuk masuk dan bersih-bersih dulu di belakang, mandi dan segala macam. Dan sore itu mereka bertiga ngopi bareng di belakang rumah si Rudi. Asik ngobrol panjang lebar dan bercanda sampai tak terasa waktu maghrib pun tiba. Karena agar perjalanan gak terlalu malam juga, Mardi dan Sandi pun berpamitan pulang pada si Rudi. Duh, gak terasa udah maghrib nih. Selepas maghrib kita berdua pamit pulang ya, Rud. Iya nih, biar nanti gak kemalaman. Ya udah, hati-hati. Makasih banyak ya udah sempat mampir. Oh iya, kalian lewat alas yang tadi kan? Pesanku, hati-hati ya. Kalau lihat orang atau apa di tengah jalan, gak usah dihiraukan dan jangan berhenti. Memangnya kenapa, Ruth? Jangan nakut-nakutin dong. Gak ada apa-apa, San. Udah, ayo. Makasih ya, Ruth. Kita pamit dulu. Sandi yang belum mendengar jawaban dari Rudi pun merasa agak sedikit penasaran, bercampur rasa was-was. Perjalanan pulang yang tidak akan mereka lupakan pun dimulai. Di daerah sini, jam segini udah sepi ya, San?
Iya nih Mar, kamu yakin mau lewat hutan yang tadi? Sepi dan gelap pastinya. Iya San, lewat jalan tadi aja, kan lebih cepat juga kalau lewat situ. Kenapa? Kamu takut? Bukan gitu sih Mar, cuma aku keinget omongan si Rudi tadi. Udah San, gak apa-apa, yang penting kita kan gak aneh-aneh. Mereka berdua akhirnya mulai memasuki wilayah alas tersebut sekitar pukul 9 malam. Saat baru memasuki wilayah alas, mereka melihat dari arah seberang jalan ada seorang pengendara motor yang kelihatannya sedang memperbaiki motornya. Entah mogok atau gimana, mereka tidak tahu. Mardi yang merasa kasihan pun menghentikan mobilnya. Tapi Sandi yang memang dari awal sudah agak takut mencoba melarang Mardi untuk berhenti. Dia mengingatkan Mardi akan pesan dari Rudi tadi sore. Mardi tetap berhenti. Dia menenangkan Sandi. Dia bilang tidak apa-apa. Kasihan orang itu sendirian. Lagian masih ada beberapa orang yang lewat juga. Jadi masih aman. Akhirnya Sandi pun mau gak mau. Dia menuruti apa kata Mardi. Mereka berdua menghampiri pengendara motor tersebut. Dan saat dihampiri, ternyata... Ya, memang benar orang. Bukan hantu atau semacamnya. Bapak ini usianya kira-kira sekitar 50 tahunan. Mardi tanya bapak tersebut, ada apa dan kenapa dengan motornya? Bapak itu menjawab tak tahu. Karena tidak terlalu mengerti soal mesin, Mardi pun akhirnya mencoba untuk membantu memperbaikinya. Sandi juga berbincang dengan bapak tersebut. Dia bertanya dari mana dan mau kemana bapak itu. Kita sebut saja nama bapak itu, Pak Bambang. Pak Bambang ini ternyata berasal dari kota dan daerah yang sama dengan si Rudi tadi. Dan dia ini tadi mau pulang ke rumahnya, habis dari rumah saudara di seberang kota sana. Pak Bambang juga bertanya pada Sandi dan Mardi, dari mana dan mau kemanakah mereka berdua. Masnya berdua ini dari mana? Kita tadi habis kirim buah, Pak, di daerah kota Bapak sana. Nah, ini kita mau perjalanan pulang. Wah, Masnya kok berani sih jam segini lewat alas ini? Saya ini tadi aja udah buru-buru banget. Iya nih Pak, mau gimana lagi, lewat jalur ini yang paling cepat sampai rumah. Kan juga masih ada beberapa pengendara yang lewat juga. Rata-rata yang lewat ya kayak saya ini Mas, arah ke kota saya. Kalau keluar kota sana, Masnya lihat sendiri kan, kalau hanya Mas berdua saja yang akan menuju ke sana. Dan mungkin jam 10 ke atas nanti, sepertinya udah gak ada yang lewat juga. Mendengar kata-kata dari Pak Bambang, Sandi ini jadi merasa takut lagi. Padahal tadi sudah agak tenang. Sekarang muncul lagi rasa takutnya. Setelah beberapa lama, Mardi akhirnya selesai memperbaiki motor Pak Bambang. Pak Bambang juga berniat membalas kebaikan Mardi dan Sandi dengan memberi tips pada mereka berdua. Tapi Mardi dan Sandi tidak mau menerimanya. Mereka bilang kalau ikhlas membantu. Pak Bambang mengucapkan banyak terima kasih dan berpesan untuk langsung lanjut perjalanan tanpa berhenti atau mempedulikan apapun yang mereka lihat nanti. Dia juga bilang, jika nanti ada orang yang dalam keadaan seperti Pak Bambang saat ini, misal motor mogok atau mobil mogok, jangan dihiraukan, lanjut perjalanan saja. Mardi dan Sandi mengiyakan pesan dari Pak Bambang. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Malam yang semakin larut menemani perjalanan mereka, dan benar saja sangat sepi. Tidak ada pengendara lain yang lewat selain mobil pick-up mereka.
Kiri dan kanan hanya ada deretan pohon dan semak belukar. Sepanjang perjalanan, mereka berdua masih tetap mengobrol seperti biasa. Ya, hitung-hitung untuk mencairkan suasana. Lalu saat semakin masuk ke dalam alas, dari arah kejauhan mereka berdua melihat cahaya lampu seperti warung. Dan benar saja, nampak sebuah warung di pinggir jalan. Dan ada beberapa orang juga yang terlihat di warung tersebut. Mardi pun mengajak Sandi untuk mampir ke warung tersebut untuk makan dan ngopi-ngopi sebentar. Sandi mau-mau saja, tapi dalam hatinya merasa tak enak. Karena seingat dia, tadi siang saat lewat sini tidak melihat ada warung. Tapi Sandi mencoba tenang, dan mungkin tadi dia juga tidak ngeh kalau ada warung. Mereka berdua akhirnya berhenti di warung tersebut. Saat turun dari mobil, mereka melihat beberapa orang yang sedang ngopi. Ya, sekitar ada 5 orang yang sedang ngopi, dan mereka juga terlihat sedang asik tertawa bersama. Mardi dan Sandi lanjut masuk ke warung untuk pesan makanan dan kopi. Mardi panggil-panggil penjaga warung, tapi penjaga warung itu belum keluar juga. Sandi yang berada di belakang Mardi mulai merasa aneh karena mendengar tawa dari 5 orang yang tadi. Mereka masih tertawa, tapi tak ada satupun obrolan dari mereka, hanya tertawa cekikikan pelan. Sampai akhirnya keluarlah penjaga warung tersebut. Seorang nenek tua memakai baju kebaya sederhana layaknya orang tua zaman dulu. Mau pesan apa? Mau pesan nasi pecel 2, air putih 2, dan kopi hitam 2 ya, Nek. Iya, silahkan duduk. Mardi dan Sandi pun akhirnya duduk di depan warung. Posisinya di sebelah orang berlima tadi, cuma ada beberapa jarak saja. Mar, kamu gak ngerasa aneh kah? Aneh kenapa, San? Perasaan gak ada yang aneh. Coba deh kamu perhatikan orang-orang yang di belakangku itu. Mereka masih tertawa. Ya, emangnya kenapa, San, kalau mereka tertawa? Ya biarin aja lah. Kamu itu, Mar, selalu begitu jawabnya. Nenek penjaga warung tadi juga terlihat aneh. Mukanya pucat. Udahlah, San, kamu jangan parno sendiri. Ini gara-gara omongan si Rudi tadi kamu jadi kayak gini. Karena Mardi menjawab seperti itu, Sandi pun pasrah saja. Dia menyalakan rokok. Lalu tiba-tiba, ini pesanannya. Sandi agak kaget karena nenek itu tiba-tiba ada di sampingnya, sambil membawa pesanan mereka berdua. Mardi pun mengucapkan terima kasih pada nenek itu dan langsung menyantap satu piring nasi pecel. Sandi masih merokok dan hanya melihati sepiring nasi pecel yang ada di hadapannya. Mardi yang melihat Sandi melamun pun bertanya kenapa dan menyuruh Sandi untuk segera makan. Namun Sandi berkata kalau dia tiba-tiba tidak selera makan. Mendengar itu, nenek penjaga warung langsung bertanya pada Sandi, "Kenapa tidak mau makan? Tidak enak ya?" Bukan begitu, Nek. Saya masih kenyang. Kamu itu tidak sopan. Sudah dibuatkan makanan kok tidak dimakan. Maafin teman saya ya, Nek. Memang gitu anaknya. Dibungkus saja ya, Nek. Ya udah kalau gitu. Sandi sedikit merasa tak enak pada nenek itu. Tapi mau gimana lagi? Lalu tiba-tiba Sandi merasa heran karena sudah tidak mendengar suara orang-orang di belakangnya. Saat Sandi menoleh ke belakang, 5 orang yang tadi tertawa, sekarang semuanya melihat ke arah Sandi dengan tatapan yang tajam.
Wajah mereka seperti tidak suka dan marah pada Sandi karena dia tidak mau memakan makanan itu. Sandi yang semakin merasa aneh pun menyuruh Mardi untuk segera menghabiskan makanannya. Woi, Mar, cepat habisin makananmu sekarang. Ayo cepat kita pergi sekarang. Nggak beres ini. Kamu ini kenapa sih, San? Kopi juga belum diminum, buru-buru banget. Udah, jangan banyak bicara. Habisin sekarang. Ayo pergi. Melihat Sandi yang serius dan agak ngotot, Mardi akhirnya menuruti permintaannya. Dia minta ke si nenek itu untuk membungkus nasi pecel Sandi dan 2 gelas kopi tersebut. Nenek itu bertanya, kenapa kok buru-buru? Mardi menjawab kalau temannya, si Sandi ini sudah capek dan mau pulang. Setelah membayar makanan dan minuman, mereka berdua jalan ke mobil. Sandi hanya menunduk melewati 5 orang tadi, sedangkan si Mardi masih dengan sikap yang sama, acuh tak acuh dan masih biasa saja. Saat masuk ke dalam mobil, Sandi mencoba melihat ke arah 5 orang tadi. Masih sama, mereka masih melihat ke arah Sandi. Begitupun nenek penjaga warung itu juga menatap Sandi dengan tatapan tajam. Sandi langsung menunduk lagi, tapi dia juga heran. Ini kenapa si Mardi tidak segera menyalakan mobilnya? Saat ditengok, Mardi hanya menunduk seperti menahan sakit di perutnya. Sandi yang melihat itu, ia tentu semakin panik dan bertanya pada Mardi, "Kenapa? Ada apa?" Mardi bilang tiba-tiba perutnya sakit dan mual. Sandi menyuruh Mardi untuk menahannya sedikit dan menyuruhnya untuk segera tancap gas. Mardi lalu tahan rasa sakit dan mualnya dan langsung tancap gas. Setelah mobil mereka berjalan sekitar 50 meter dari warung tadi, Mardi yang tak kuat pun menghentikan mobilnya lagi dan langsung keluar mobil. Dia muntah di pinggir jalan. Sandi ikut turun dan menghampiri Mardi. "Kamu kenapa, Mar? Tidak apa-apa kan?" "Nggak tahu nih, San. Tiba-tiba perut sakit. Mual banget." Entah kenapa, Sandi merasa ingin menengok ke arah warung tadi. Dan betapa kagetnya karena dia sudah tidak melihat warung yang tadi. Warung beserta orang-orangnya sudah tidak ada. Hanya semak-semak belukar yang lebat dan gelap. Mardi, coba lihat. Warungnya nggak ada." "Gila, ayo San, cepat masuk mobil." Mereka langsung lari masuk mobil dan langsung pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, Sandi mencoba membuka bungkusan nasi pecel tadi dan ternyata isinya tanah, rambut, dan cacing. Sedangkan kopi yang dibungkus tadi berbau sangat busuk. Sandi langsung mual dan membuang bungkusan nasi dan kopi tadi. Sandi juga sedikit menggerutu pada Mardi karena sejak awal sudah diperingati oleh Sandi, tetapi Mardi tidak menghiraukan. Mardi ya cuma diam saja mendengar Sandi menggerutu. Dia tentu merasa bersalah juga. Saat melanjutkan perjalanan, lagi-lagi mereka kembali melihat sebuah warung di pinggir jalan. Berbeda dengan warung yang tadi, kali ini warung tersebut agak terang cahaya lampunya dan terlihat sepi. Hanya ada 2 orang, seorang bapak-bapak dan ibu-ibu. Mardi bertanya pada Sandi, apakah mencoba mampir lagi hanya untuk beli air putih saja? Karena tenggorokan mereka sudah mulai kering dan Mardi tadi juga habis muntah. Sandi diam sejenak. Lalu dia berkata pada Mardi untuk mencoba melihat kondisi warungnya dulu. Jika terasa aneh, lebih baik lanjut perjalanan saja. Mardi mengiyakan saran dari Sandi. Dia memelankan sedikit mobilnya. Terlihat normal-normal saja itu warung. Bapak tua mengenakan sarung yang duduk di depan warung tersebut
melihat mobil Sandi dan Mardi dengan tatapan yang seperti heran. Mardi dan Sandi akhirnya berhenti tepat di depan warung tersebut. Sandi mencoba bertanya, apakah ada air putih? Bapak tersebut menjawab, kalau ada air putih di warungnya. Dan bapak itu bertanya pada mereka, kalian dari mana? Kok jam segini lewat sini? Kami hendak pulang, Pak, dan kebetulan lewat jalan sini. Turun sini, Mas, minum dulu. Merasa aman-aman saja karena bapak tersebut juga terlihat ramah, mereka akhirnya turun untuk membeli air minum. Seorang ibu-ibu keluar dari dalam warung, yang ternyata istri dari bapak tersebut. Ibu itu juga terlihat heran karena melihat Mardi dan Sandi, karena biasanya tidak ada yang lewat sini malam-malam seperti ini. Lalu si Sandi ini langsung bertanya pada bapak itu, apakah ada warung lagi selain di sini? Namun bapak itu bilang, tidak ada warung lagi selain warung ini. Karena memang tidak ada yang lewat sini juga saat malam begini, sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang yang berani lewat alas ini saat malam. Mardi dan Sandi saling lihat satu sama lain saat mendengar jawaban dari bapak itu. Lalu Sandi berbisik pelan pada Mardi. Benar, memang dari awal sudah nggak beres. Jadi pasti bakal nggak beres untuk selanjutnya. Mar, kamu paham yang kumaksudkan? Mardi hanya mengangguk, dan seketika mereka berdua langsung lari menuju mobil. Loh, mau kemana, Mas? Ayo Mar, cepat. Mardi langsung tancap gas dan kabur dari warung itu. Saat Sandi menoleh ke belakang, masih tampak warung tersebut, beserta bapak dan ibu tua itu yang masih menertawakan mereka berdua dari jauh, sampai tiba-tiba asap muncul menutupi warung itu dan hilang. Beruntung mereka langsung menyadari beberapa hal yang dirasa aneh dari warung kedua tadi, mulai dari ibu itu yang hanya senyum dan berdiri diam di depan pintu warung, dan kata-kata bapak itu yang tidak ada warung selain di sini karena tidak ada pengendara yang lewat sini saat malam. Kalau mereka tahu tidak ada pengendara yang lewat saat malam, lantas kenapa mereka buka warung di situ saat malam? Singkat cerita, alhamdulillah mereka sampai di rumah dengan selamat. Meski mereka mengalami hal yang tidak mengenakan, dan itu juga menjadi pengalaman mereka yang tidak pernah mereka lupakan. Mereka tidak akan mau lagi lewat alas itu saat malam hari. Ya, itulah sepenggal cerita pengalaman dari Mardi dan Sandi. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Assalamualaikum